Namanya adalah Phillips. Sejak kecil, Phillips adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh oleh sepupunya yang bernama Ambrose. Walau begitu, Phillips sudah menganggap Ambrose seperti ayahnya sendiri. Jauh setelah pulang menyelesaikan studinya, Phillips mendapati Ambrose sudah sakit-sakitan. Dokternya pun menyarankan Ambrose untuk pergi ke tempat yang dipenuhi matahari di kota Florence, Italia. Untuk berhubungan dengan Ambrose, Phillips saling berkirim surat lewat ayah baptisnya yang bernama Nick dan putrinya yang bernama Louis. Saat memasuki musim panas, surat dari Ambrose tiba. Dalam surat itu, Ambrose menyebutkan kalau di sana ia sudah menemukan pasangan yang bernama Rachel. Rachel adalah seorang janda, tapi dia wanita yang baik. Ia adalah wanita yang dengan senang hati telah memperkenalkan keindahan Florence ke Ambrose. Kemudian di musim gugur, surat Ambrose datang lagi. Ia mengabarkan ke Phillips bahwa ia telah menikah dengan Rachel. Ia merasa Rachel adalah pasangan terbaik baginya. Namun tak lama berselang, surat dari Ambrose kembali datang. Dalam surat itu, Ambrose menyebutkan kalau sebenarnya ia telah menulis banyak surat ke Phillips. Tapi pasca pernikahan, ia selalu diawasi oleh Rachel, sehingga ia tidak punya orang yang dipercaya untuk mengantarkan suratnya ke pos. Ia bisa mengirim yang ini karena Rachel sedang pergi jauh. Ambrose juga mengabarkan kalau ia sudah semingguan ini sakit. Kepalanya pusing berat. Ia sudah tidak lagi mempercayai dokter-dokter yang ada di sana. Ditambah ada seseorang yang bernama Reynaldi menyarankan kalau Ambrose sebaiknya bunuh diri. Louis lalu mengecek lebih detail isi suratnya. Ternyata masih ada tulisan tersembunyi. Tulisannya, dan pada akhirnya dia mengabaikanku. Rachel siksaanku. Demi Tuhan, cepatlah kemari. Tanpa pikir panjang, Phillips menuju Italia. Sampai tempat tinggal Ambrose, Phillips sudah ditunggu oleh orang yang bernama Reynaldi. Phillips langsung menanyakan keberadaan Ambrose. Namun kata Reynaldi, Ambrose telah meninggal. Mendengar itu, Phillips marah besar. Tapi Reynaldi bilang ia tidak mengetahuinya. Kepada Phillips, Reynaldi mengaku kalau dia adalah pengacara dan penasihatnya Rachel. Ia kemudian menjelaskan kalau Ambrose meninggal disebabkan tumor di kepalanya. Para dokter yakin hal itulah yang mempengaruhi otaknya, sehingga meninggal dunia. Namun Phillips tidak mempercayai semua itu. Ia yakin kalau dia di sini, Ambrose masih tetap hidup. Dan ia percaya sebesar apapun rasa sakit dan penderitaan yang diderita Ambrose, ia akan kembalikan setimpal kepada wanita yang menyebabkan kematiannya. Phillips lalu menemui ayah baptisnya. Ia memberikan salinan sertifikat kematian Ambrose. Tapi Phillips lebih memilih mencurigai Rachel yang menjadi penyebab kematian sepupunya. Namun kata Nick, mereka tidak memiliki bukti apa-apa. Di dalam sertifikat tersebut juga ada catatan otopsinya. Harta warisan juga akan diberikan semuanya ke Phillips dalam wasiatnya. Lalu apa motifnya? Perlu diketahui bahwa Ambrose adalah tuan tanah yang kaya. Ia memiliki perkebunan yang besar dan memiliki banyak pekerja. Dan setelah meninggal, kini Phillips yang menjadi penerusnya. Beberapa saat kemudian, Phillips mendapat kabar kalau Rachel berada di England. Mengetahui Rachel akan datang, Phillips bersiap menyambutnya. Ia hendak menghadapinya. Phillips ingin keadilan untuk Ambrose. Phillips lalu dibantu Louis menyiapkan makan malam untuk menyambut Rachel di bekas kediaman Ambrose. Tapi saat malam tiba, Phillips sangat marah. Ia yang dari tadi menunggu kedatangannya malah diabaikan begitu saja oleh Rachel. Kata pelayan, Rachel langsung ke kamarnya. Ia meminta maaf soal makan malamnya. Hati Phillips pun makin dongkol. Namun beberapa saat kemudian, pelayan lain memberitahu kalau Rachel meminta Phillips untuk ke kamarnya setelah selesai makan. Phillips kemudian menuju kamar Rachel. Dari balik pintu, Rachel mempersilahkan masuk. Tapi setelah melihat Rachel, amarah dan rasa balas dendam seorang Phillips
seperti padam dengan sendirinya. Rachel kemudian membuatkan teh. Mereka ngobrol sejenak tentang mendiang Ambrose. Lalu saat Phillips menyulutkan rokok, ia diusir secara halus oleh Rachel. Namun entah kenapa pertemuan singkat dengan Rachel itu membuat Phillips terkesan. Dan paginya, wajah Phillips juga berseri-seri melihat kecantikan Rachel yang sedang naik kuda. Phillips lalu menemaninya berkeliling melihat lingkungan sekitar. Phillips dan Rachel kini jadi sering menghabiskan waktu bersama. Makin hari mereka semakin akrab. Mereka bahkan pergi ke acara penting keagamaan secara bersamaan. Bahkan saat makan bersama keluarga besar, Phillips hanya memandangi Rachel yang sedang asik ngobrol dengan Nick. Setelah selesai, ia juga terang-terangan bilang kalau ia suka memandangi Rachel. Phillips kemudian meminta Nick menuliskan cek atau tunjangan untuk diberikan ke Rachel. Bahkan Phillips minta untuk digandakan jumlahnya saking riangnya. Namun setelah mengetahuinya, Rachel menemui Phillips dengan marah dan penuh emosi. Ia merasa dirinya direndahkan. Ia malu dikasihani, sebab jika memang ia menginginkan uang Phillips, ia akan datang sendiri memintanya. Tapi malamnya Rachel meminta maaf ke Phillips. Ia merasa sebaiknya menerima uang itu dengan rasa terima kasih. Tapi untuk itu ia harus pergi. Phillips tidak setuju akan hal itu. Ia ingin Rachel tetap tinggal. Ia senang dengan keberadaan Rachel di rumahnya. Dan sebelum pergi, Rachel memberikan ciuman untuk Phillips. Esoknya, Phillips dan Rachel pergi ke pantai. Di sana ia memberikan surat yang pernah ditulis oleh Ambrose. Ia meminta penjelasan soal itu. How you hated me. Tapi Phillips kemudian membakarnya. Ini ia sudah tidak lagi membenci Rachel. Mereka juga kemudian membongkar barang-barang pribadi Ambrose. Melihat itu Rachel sangat sedih. Mereka seperti menghadirkan Ambrose di sana. Rachel pun menangis terseduh ke pelukan Phillips. Untuk menghibur Rachel, Phillips menyiapkan pesta besar. Dalam pesta itu, Phillips ingin Rachel mengenakan kalung yang merupakan koleksi terlangka milik Ambrose. Kalung yang sudah 25 tahun tidak boleh ada yang memakainya. Rachel terlihat sangat anggun dengan dress hitam dan kalung itu di lehernya. Mereka kemudian pergi ke pesta bersama. Pestanya sangat meriah. Mereka makan bersama, nyanyi bersama, dan sebelum bubar, Rachel membagikan hadiah ke para pelayan dan para pekerja. Tapi di sisi lain, Nick sangat geram melihat Rachel mengenakan kalung itu. Setelah pesta selesai, Nick berbicara dengan Phillips. Nick mendapat kabar dari bank kalau ternyata Rachel telah berkali-kali menarik uang di akunnya. Menurut penilaian Nick, Rachel telah mengirimkan uangnya ke luar negeri. Tapi Phillips tidak percaya akan hal itu. Menurut Phillips, Rachel hanya bermurah hati, seperti membagi-bagikan hadiah kayak pesta tadi. Tapi Nick mengingatkan bahwa kasus seperti Rachel ini terkenal dengan pemborosan yang tak terbatas. Nick juga memperingatkan kalau Phillips tak berhak memberikan kalung itu ke Rachel. Sebab semua harta Ambrose belum resmi diwariskan ke Phillips sampai hari H ulang tahunnya yang ke-25. Sesaat kemudian Rachel datang untuk mengembalikan kalungnya. Ia sudah tahu alasan kenapa harus dikembalikan setelah dijelaskan oleh Louis. Usai Nick dan Louis pergi, Phillips bilang kalau sebenarnya ia ingin Rachel memakai kalung itu setiap harinya. Kalung yang sudah diwariskan turun-temurun di keluarganya. Dan yang terakhir kali memakainya adalah ibunya Phillips. Esoknya Phillips masih membahas kalung itu. Menurut Phillips, Rachel secara hukum berhak memiliki kalung itu, bahkan semua harta warisan Ambrose. Rachel mengakui itu, sebab sudah ada surat wasiat yang isinya bahwa semua harta warisan Ambrose akan diserahkan ke Rachel. Akan tetapi surat wasiat yang itu tidak pernah ditandatangani. Yang ditandatangani hanyalah surat wasiat untuk Phillips. Alasannya entah Rachel bohong atau jujur. Ia bilang kalau ia keguguran. Phillips lalu menemui Mr. Couch, pengacara pribadi keluarganya. Ia meminta harta warisan yang nantinya jatuh ke tangan dia itu. Ia ingin alihkan semuanya ke Rachel. Namun saat Phillips akan memberikan bunga dan mengabarkan hal itu ke Rachel, ternyata ada Reynaldi yang sedang mengunjungi Rachel.
Mereka berdua sangat akrab sampai Philip seperti obat nyamuknya orang pacaran. Lalu setelah semua dokumen alih harta diselesaikan oleh Mr. Couch, Philip pergi ke Nick. Ia meminta tanda tangan dan persetujuan dari ayah baptisnya itu. Tapi sebelum itu, Nick lagi-lagi mengingatkan kalau Philip berpotensi kehilangan segalanya. Apalagi kalau Rachel menikah untuk ketiga kalinya. Namun Philip tetap teguh dengan apa yang akan dilakukannya itu. Saat dalam perjalanan pulang, Philip hampir saja terjatuh ke jurang. Untungnya dia masih bisa selamat. Begitu pula dengan dokumen dan semua perhiasannya. Menjelang tengah malam, Philip menyiapkan dokumen dan semua perhiasannya. Ia berniat memberikan itu di malam ulang tahunnya yang ke-25. Tepat saat jam 12, ia mulai menyusup ke kamar Rachel. Ia memberikan dokumen itu dan semua perhiasannya. Philip lalu meminta Rachel mengenakan salah satunya. Setelah itu, mereka pun bercocok tanam. Paginya, Philip kabur dan mandi besar di lautan. Philip masih ingin lebih. Esoknya, dia menyiapkan perbekalan camping untuk 2 orang. Setelah Rachel pulang dari kediaman Nick untuk memperjelas dokumen yang buram, mereka berdua pergi camping ke tengah hutan. Philip selalu meminta Rachel untuk duduk, dan mereka pun kembali bercocok tanam. Setelah pulang, Philip dibuatkan teh oleh Rachel. Katanya teh spesial ulang tahunnya. Tapi setelah meminum teh pahit ramuan Rachel itu, kepalanya Philip sering terngiang-ngiang. Ia sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Lalu saat makan malam, Philip mengungkapkan kebahagiaannya selama beberapa hari ini. Lalu dengan percaya diri melamar Rachel. Rachel jelas menolak. Menurutnya Philip telah melakukan hal gila. Nick dan Louis juga tidak menggubris dengan apa yang dilakukan oleh Philip itu. Makan malamnya pun selesai sebelum waktunya. Setelah itu Rachel menemui Philip. Ia bilang kalau yang dilakukan Philip itu adalah hal yang sangat memalukan. It's the worst. Namun Philip mengelak. Bagaimana dengan malam ulang tahunnya itu? Juga camping di tengah hutan kemarin itu. Rachel melakukan itu sebagai rasa terima kasihnya, perhiasannya, perlakuan baiknya, dan semuanya. Tapi Philip tak puas dengan jawaban itu. Ia memaksa Rachel menciumnya. Tangan Philip kemudian mencengkeram erat di leher Rachel. Tapi Rachel bersikeras menolaknya, sehingga hancurlah kalung yang sangat berharga itu. Esoknya Louis datang menemui Philip. Louis mulai menjelaskan alasan Rachel menolak Philip. Sebenarnya di pagi hari setelah Rachel mendapatkan dokumen dari Philip itu, ketika Rachel pergi ke rumah Nick dan Louis sudah menunggunya. Nick lalu memberitahu Rachel kalau aturan pernikahan mungkin akan menyulitkan bagi Rachel. Rachel harus tetap menjadi janda untuk menjaga masa depannya. Sebab kalau menikah dengan siapapun, baik dengan Philip atau siapa saja, maka rumah, harta benda dan semuanya itu akan kembali ke tangan Philip. Tapi Philip tetap bersiteguh. Bila mana ia menikah dengan Rachel, ia akan berbagi semuanya dengan Rachel, bahkan setiap sennya. Namun masalahnya, jika Rachel sudah menjadi seorang istri, ia tidak bisa mengirim uangnya ke luar negeri. Ia juga harus selalu tinggal di Inggris bersama suaminya. Dan beberapa waktu kemudian, saat Philip hendak keluar kamar, ia jatuh pingsan. Bahkan ia sampai pingsan 5 hari, kata pelayannya. Setelah jalan-jalan keliling sebentar, Rachel kembali membuatkan teh ramuannya ke Philip. Tapi teh ramuannya itu tetap tak membuatnya lebih baik. Ia masih merasakan sakit kepala yang tak biasa. Ia lalu pergi ke jendela. Di sana ia melihat Rachel pergi dengan kudanya. Setelah pulang, Rachel juga terlihat menyembunyikan sesuatu. Namun ia kembali mengajak Philip meminum teh bersamanya. Lalu saat Philip melihat barang-barang milik Ambrose, ia menemukan secari kertas tulisan tangannya. Isi tulisannya, ia akan menghabiskan semua uang seperti air. Ia pelit dan serakah atas semuanya, tapi dia pintar dan licik. Dia akan mengambil setiap sennya. Dia akan menghancurkanku. Dia akan menghancurkan kita. Dia akan menghancurkan semuanya. Rachel kemudian datang, tapi Philip segera membakar kertasnya. Lalu saat Rachel pergi,
Phillips membuntutinya. Ternyata Rachel menemui Reynaldi. Setelah pulang, Phillips menanyakan Reynaldi. Phillips tidak suka Reynaldi ada di sekitar sini. Phillips lalu meminta Rachel untuk menyuruhnya pergi. Send him away! Namun Rachel tidak bersedia. Ia ingin meminta nasihat kepadanya. Jadi ia mengundangnya. Why not? Why not? Mereka pun bertengkar cukup mengerikan. Wait for me! You stay away! Mereka lalu menyadari kalau mereka memang sama-sama lelah dengan semua ini. Mereka lelah menjalani kehidupan yang seperti ini. Beberapa waktu kemudian, salah satu pekerja menemukan surat di bekas jaket Ambrose. Isi surat itu, "Hanya kau di dunia ini yang bisa ku percaya. Tinggalkan semuanya. Datanglah padaku. Aku takut pada hidupku. Sakit kepala, kesakitan, dan demam. Akhirnya aku mengerti. Ramuan pahit itu meracuniku. Selama ini dia meracuniku." Tak lama berselang, Rachel membuatkan teh untuk Phillips dan Louis. Teh untuk Phillips memang dibedakan dengan Louis. Namun kali ini Phillips menolaknya. Ia menyuruh Rachel mencobanya terlebih dahulu. Tapi Rachel tidak mau. Rachel kemudian mengajak naik kuda bersama. Tapi Phillips menolak. Ia ingin membahas sesuatu dengan Louis. Phillips kemudian menyarankan agar Rachel mencoba berkuda lewat jalan tepi tebing. Di sana ada pertunjukan anak anjing, kata Phillips. Setelah Rachel pergi, Phillips mengobrak-abrik kamar Ambrose yang kini dipakai Rachel. Ia mencari petunjuk apa saja yang bisa ditemukannya. Sebab Rachel telah meracuni Ambrose dan kini meracuni dirinya. Phillips lalu menemukan tulisan dari Mr. Couch. Tapi tulisan itu hanya berisi tentang Rachel yang telah mengembalikan kalungnya dan semua perhiasannya. Lalu Phillips menemukan surat lagi, sekarang dari Reynaldi. Isinya, "Rachel sayang, pikirkan lagi. Jika kau tidak bisa membuatmu meninggalkan anak itu, bawa dia bersamamu. Aku tak merasa itu ide bagus, tapi sekali lagi, Italia dan sinar matahari mungkin membuatnya berubah pikiran." Is that it? Louis lalu menjelaskan ke Phillips hasil penyelidikan yang telah dilakukan ayahnya. Nampaknya Reynaldi bukanlah orang Italia, tapi orang Yunani, dan dia menyayangi anak-anak. Asumsi saya mungkin itu anak-anaknya Rachel, atau bisa juga anak mereka berdua. Mendengar itu, Phillips buru-buru mengejar Rachel. Tapi sayangnya ia terlambat. Rachel telah jatuh dari tebing dan sepertinya telah meninggal dunia. Kini Phillips telah menikah dengan Louis dan dikaruniai 2 anak. Menjadi seorang ayah kembali mengingatkan ia pada Ambrose. Siapa yang patut disalahkan? Apakah dia? Benarkah dia atau bukan? Rachel, my torment. Memang beginilah akhir dari film My Cousin Rachel. Penuh dengan ambiguitas, tapi hal inilah yang membuatnya unik dan berkualitas.